menakutkan ketika disebut jagal dengan nilai yang disandingkan, agak enak didengar juga ya. Kita berharap bahwa nanti masyarakat semakin teredukasi tentang pentingnya penyembelihan halal dan mereka pun bisa menghargai profesi juru sembelih ini dengan baik. Pak, tukang motor kalau di luar negeri kemarin kita dapat edarannya itu tawaran gajinya kalau biasa itu 9.800. Jadi 10.000 di bulanan 200. Tapi hitungnya dolar, Pak. Dan waktunya seminggu tanpa dikurangi uang makan dan pajak. Itu di mana? Bukan di Indonesia ternyata, tapi di luar negeri, di Selandia Baru sama di Australia. Jadi kalau bapak-bapak yang usianya masih di bawah 35 tahun, mohon maaf yang 36 ke atas. Yang 35 tahun ke bawah masih punya kesempatan untuk berangkat ke luar negeri, dan di sana kerjaannya cuma motong, Pak. Tidak marikus, tidak nyisip, tidak turun daging, hanya motong saja. Gajinya $9.800 per minggu. Menarik Pak ya? Sekarang 14 jutaan. Kenapa? Saya pelajari ternyata untuk jadi juru sembelih halal itu luar biasa Pak perjalanannya. Minimal ada 13 SKKMI, 13 standar kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang juru sembelih. Baik, itu sejarahnya Pak ya. Kemudian sebelum saya ke materi, saya ingin menggambarkan dulu dalam surat Al-Hajj ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Pada setiap umat itu kami wajibkan untuk berkurban. Coba perhatikan ayat ini membicarakan tentang semua umat bahwa diwajibkan berkurban. Kita mengenal peradaban manusia dari awal kemunculan itu mengenal satu pengorbanan, mengenal sacrifice. Salah satu contohnya di Afrika ada satu peradaban namanya peradaban Sungai Nil atau yang dikenal dengan peradaban Mesir. Setiap tahun mereka mengorbankan perempuan-perempuan atau gadis-gadis cantik yang dipilih dari desa-desa di kerajaan tersebut, di kerajaan Mesir, ditangkap kemudian setiap tahun diceburkan atau ditenggelamkan di Sungai Nil. Dengan harapan dari Sungai Nil ini memberikan kemanfaatan bagi rakyat Mesir. Kemudian di Amerika Latin ada peradaban Maya, Inka, dan Aztec atau yang dikenal dengan peradaban India sekarang. Itu setiap tahun mereka mengorbankan perempuan di atas satu bangunan bernama Ziggurat untuk persembahan kepada dewa matahari. Perempuan ini dibunuh, kemudian dibelah dadanya dan diambil jantungnya, kemudian dimakan oleh pendeta dengan harapan dewa matahari ini memberikan manfaat untuk masyarakat. Kemudian di Skandinavia atau kita kenal sebagai bangsa Viking, beda dengan penduduk Prancis. Ini bangsa Viking. Bangsa Viking ini terkenal sebagai bangsa pelaut, sehingga setiap tahun Pak, mereka memilih orang-orang baik di lingkungan mereka, kemudian dibawa ke laut dan di tengah laut ditenggelamkan untuk persembahan kepada dewa Odin, dewa perang mereka. Wah, itu masih jauh desa. Kita tarik ke Indonesia. Di Indonesia itu dikenal sesaji, dikenal ruangan, dikenal larung, dan lain sebagainya. Di mana mereka menyembelih ayam, mereka menyembelih sapi, mereka menyembelih kerbau, mereka menyembelih kambing hitam, dipotong kepalanya di tanah dan dagingnya tidak boleh dimakan. Waktu zaman kami mondok Pak, biasanya di bawah besar itu ada sesaji. Biasanya salah satu hidangan yang umum itu bakar. Tahu ada yang persembahan itu karena tidak boleh dimakan, santri pada pintar diambil makanan itu. Ternyata itu yang ngasih sesajinya. Alhamdulillah, sajian orang diterima, padahal dibawa ke santri. Kurban-kurban mereka sampai hari ini kita bisa saksikan Pak. Termasuk yang hari ini masih terjadi di Nepal. Di Nepal itu setiap 3 tahun sekali dipenggal leher-leher lembu. Saya ada videonya
mengumpulkan kemudian dipenggal oleh satu senjata namanya kukri, Pak, pedang yang bengkok gitu. Kemudian dipenggal, saat itu mati dan dikelilingkan di kuil tersebut. Darahnya dikelilingkan, hewannya dikelilingkan supaya ada tapak darahnya. Dan setelah itu mereka tidak makan. Nah maka walaupun di umat Israel mengatakan setiap umat itu kami wajibkan tentang kurban. Maka Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada abad 18 sebelum Masehi, kemudian Allah memerintahkan untuk memotong Ismail. Apa hikmahnya? Pada saat itu Pak, pengorbanan manusia ini dianggap biasa. Pada zaman itu ya, abad 18 sebelum Masehi. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ini ingin menjungkir balikan pemahaman masyarakat dunia ketika itu, yang mengorbankan manusia, mengorbankan ini dan itu. Kemudian apa? Yang sampai kepada Allah itu bukan itunya, bukan manusianya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi apa? Ketakwaannya. Sehingga Allah memuji Nabiullah Ibrahim untuk memotong Ismail. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa ini adalah hal yang biasa. Tetapi kemudian yang menjadi berat apa? Yang menjadi berat adalah pertama, Nabi Ismail alaihissalam ini didapatkan dengan perjuangan yang luar biasa. Dan didapatkannya pun dari hasil berdoa yang panjang, 80 tahun Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Dan setelah itu ada pengorbanan dari istrinya Siti Sarah, kemudian yang menikahkan Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi kalau yang semangat ta'adud belum disuruh sama istri, jangan berani mati. Atau yang beli golok sejuta kamunya 200, jangan berani ta'adud. Siti Sarah menikahkan dengan Siti Hajar, kemudian lahirlah Nabi Ismail. Setelah itu Siti Sarah kemudian cemburu yang luar biasa kepada Siti Hajar sampai diungsikan dari Babilonia atau sekarang Palestina atau daerah Irak gitu ya. Kemudian dihijrahkan ke Mekah sekarang itu. Setelah besar, Allah memerintahkan untuk disembelih. Ini yang menjadi berat. Ada sifatul basyariyah pada setiap nabi, sehingga berhari-hari beliau berdiskusi dengan anaknya, berdiskusi dengan istrinya, berdiskusi dengan dirinya sendiri, apa ini betul perintah Allah. Sehingga pada akhirnya diyakinkan oleh Nabi Ismail, diyakinkan oleh Siti Sarah, diyakinkan oleh Siti Hajar bahwa ini perintah Allah. Barulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah itu. Dan apa Pak yang menarik? Nabi Ibrahim ini mengasah pisaunya lama sekali, gitu ya, mengasah pisaunya lama sekali. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang akan disembelih adalah anaknya, sehingga supaya tidak menyakiti, pisaunya ini harus tajam. Maka kalau disembelih pisaunya tidak tajam, maka kemungkinan besar yang pertama tidak bisa ngasah. Kalau tidak bisa ngasah, belajar. Ngasah itu tekniknya gampang Pak. Sekarang itu ada teknik satu jari pengasahan. Itu paling gampang. Jadi jangan sampai potong-potong hewan tidak memperhatikan tajamnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, diasah. Dan juga Pak, ngasah itu salah satu teknik kita mengatur emosi. Maka kalau di Jepang itu seorang samurai, dia itu tidak pernah ngasah, ada keluarga perang khusus ngasah. Jadi pisau katananya diasahkan, dan itu ada ritualnya tersendiri. Tapi terlepas dari itu, asah itu bagian dari sunnah. Kemudian yang kedua, Nabi Ismail pada saat disembelih, beliau meminta untuk diikat kaki dan tangannya. Sementara pada penyembelihan yang dilakukan oleh Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan tidak diikat kakinya. Berarti dua-duanya itu sunnah Pak, baik diikat ataupun tidak. Yang jadi persoalan adalah ada perintah Nabi wal yurid dari harus senangkan hewannya.
Jangan kemudian diikat mani ikan, tapi ditindih, dikasih balon, kemudian lama sudah gitu digeresannya pun seperti video yang ditampilkan oleh Ustaz Ali Barusan. Maka ini tidak benar. Maka bapak-bapak yang kami muliakan, hari ini kita akan coba membuat sebagian dari bagaimana teknik sembelih yang syar'i, yang sesuai tuntunan, yang kita juga tidak mengklaim bahwa sembelihan kita sudah sempurna, tidak. Kita masih belajar, tapi inilah yang kita lakukan. Baik, kita lanjut. Jadi saling menghormati karena ada tingkat kesulitannya masing-masing. Baik, ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, tapi saya ingin mengulas sedikit saja bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan tahun ini ujian buat kita semua, dikasih satu virus yang kita tidak tahu bentuknya juga seperti apa. COVID itu seperti apa wallahu a'lam, tapi ini begitu menakutkan. Dia berlaku apa? Walana berlaku bisyai'in minal khawf. Allah itu akan menguji setiap orang mukmin itu dengan apa? Dengan ketakutan. Kan begitu? Bukan berarti bahwa kita yang ada ini takut, tetapi ya ketakutan itu ada, Mas. Ketika kita tertular dan sebagainya ada. Sehingga Bapak pakai masker. Kalau saya tidak pakai masker, kenapa? Kalau harus ngomong. Dan kata Pak Gubernur juga boleh. Yang tidak boleh itu kan kalau tidak ceramah, tidak pakai masker, denda 100.000. Kalau bapak-bapak sekarang pakai masker boleh tidak ngomong. Cuma saya tidak tahu bapak-bapak lagi senyum atau lagi cemberut atau lagi apa, saya tidak tahu. Berhusnuzon saja. Baik, yang pertama tentu dengan COVID ini kita salah satu hikmahnya adalah ini menguji keikhlasan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena saat ini ketika ibadah kurban kita akan sangat terbatas. Sehingga untuk selfie, untuk pria itu juga terbatas. Mau foto-foto dengan hewan yang biasanya dilakukan, mungkin sekarang itu akan dihindari. Yang tadinya nama-namanya harus disebut di pampang, mungkin sekarang tidak disaksikan gitu. Maka terlepas dari itu, ini menguji keikhlasan kita. Karena ikhlas itu adalah konsistensi dalam amalan kita. Ada atau tidak adanya manusia, dipuji atau dihina, bagi kita sama ketika ibadahnya hanya karena Allah. Termasuk juga juru sembelih yang tadinya harus pakai seragam gitu ya, wajahnya kelihatan karena nanti masuk medsos, minimal kan FB. Sekarang harus pakai masker, tidak kelihatan gantengnya, padahal berpatut gitu. Ini menguji keikhlasan pertama. Yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu ibadah kurban ini dengan lebih baik. Karena begini Pak, ibadah kurban itu biasanya dilakukan setiap tahun. Dan karena setiap tahun kita bertemu, seolah-olah panitia ini sudah mumpuni keilmuan. Sehingga ketika kita menawarkan ada pelatihan kurban, kurban ada begitu-begitu saja. Apalagi kita mengajarkan, mohon maaf, sepuh yang sudah senior motongnya, alas bapak mama motong 3 detik itu. Jadi susah Pak ketika mengajarkan hal ini. Tetapi dengan adanya COVID-19 tahun ini, barangkali tahun terbanyak saya memberikan pelatihan. Dan mungkin juga pihak DPP juga begini ya Ustaz. Ada istilah 1 hari 2 kali kita isi webinar. Padahal itu jarang sekali. Ini salah satu hikmahnya bagi kita. Sampai saya sempat kehilangan suara. Jadi pas ngisi rekomah ya. Jadi ini juga ada sisa-sisanya serak. Kenapa serak? Kalau terus. Tetapi ini kepada umat akhirnya dia berusaha untuk mempersiapkan lebih baik. Baru ketahuan ternyata menjatuhkan sapi itu ada tekniknya. Ternyata motong itu ada tekniknya. Ternyata golok itu ada standarnya dan lain sebagainya. Ini salah satu hikmah. Padahal tahun-tahun sebelumnya ini sulit untuk kita sampaikan. Yang ketiga,
melatih masyarakat untuk lebih tertib. Jadi terkadang kan, mohon maaf, masyarakat itu kurban dipercayakan kepada panitia, dipercayakan kepada DKM, tapi yang kurban yang ngatur. Sampai tahun kemarin kejadian Pak, satu masjid laporan ke kita motong sampai ditunggu masyarakat yang kurban itu hadir, ternyata tidak hadir, akhirnya dipotong semua. Setelah dipotong, itu datang yang kurbannya, kemudian protes, kenapa jenang domba saya dipotong? Ya emang kan buat kurban Pak, kan saya belum hadir. Terjadi perdebatan panjang, akhirnya si yang kurban ini minta ganti ke panitia. Coba itu satu kejadian yang lain Pak, ada yang kurban datang ke masjid, kemudian dipotongkan hewan kurbannya, dibelah menjadi 4, kemudian diturunkan dagingnya, dan setelah itu dibawa sama yang kurbannya. Jadi kita mengajukan gitu. Dan ini tahun ini juga masih terjadi. Masya Allah. Maka kita melatih Pak masyarakat supaya apa? Tahu aturan bahwa kurban itu memang ada haknya, tetapi ada hak orang lain juga. Kemudian panitia itu ngatur waktu, ngatur strategi, ngatur SDM dan lain sebagainya, dan masyarakat juga harus tahu. Maka persiapan ini kita latih ke masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat juga dia bisa menjaga harga dirinya sebagai pengurban. Yang sering terjadi perdebatan kan mungkin ya, salah satunya bagaimana nasib kepala, kaki dan kulit. Dijual tidak boleh, dibiarkan tidak mungkin, dibagikan juga kurang masalah. Ini sering terjadi perdebatan. Padahal kalau kita pahami aturannya, kita sampaikan kepada pemiliknya, insya Allah akan ada solusi. Jadi kita berharap dengan kejadian COVID-19 ini masyarakat mencoba untuk mempelajari bagaimana aturan dalam berkurban. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, bukan hanya berkurban saja, bukan hanya gugur kewajiban saja, hewannya juga ada aturannya. Hewannya itu harus musina. Musina itu harus berganti gigi yang gitu, bukan hanya besarnya. Yang terjadi hari ini Pak, karena saya juga jualan domba dan sapi, tapi mau promosi daya Pak Haji gitu. Jadi yang ditanya oleh jemaah itu bapak-bapak, iya cenah dagingnya ke keluarnya seberapa? Itu pertanyaan yang berbahaya sebetulnya. Kenapa? Karena yang ngurus sapi juga tidak tahu ini nanti dagingnya berapa kilo. Kalau dikatakan ini 100 kilo, dia sudah berbohong karena apa? Sapinya juga belum dipotong. Kan kena perkiraan. Kalau perkiraan meleset, akhirnya meyakinkan. Nanti jika kalau tidak keluar 120 saya tambah. Kan akhirnya Pak ada janji-janji yang kemudian sulit untuk ditepati. Nah maka kemudian hal ini kita berharap masyarakat semakin paham dengan aturan kurban. Kemudian selanjutnya kita lewat yang protokol tentang COVID-19 ini sama dengan protokol kesehatan yang lain. Kita lanjutkan ke ada tampilan video. Nah ini tolong diperhatikan seluruh materi Pak ya. Yang sering terjadi di panitia kurban itu tempat penyembelihan itu biasanya terbuka. Biasanya di lapangan atau di halaman masjid. Terbuka dari siapa? Terbuka dari hewan yang akan disembelih. Padahal kata Nabi, wa yuridu senangkan hewan yang salah satu menyenangkan hewan, ada istilah keserawan, kesejahteraan hewan, itu tidak boleh hewan yang akan disembelih menyaksikan temannya yang disembelih. Itu. Apalagi bapak sapi ngejejar katanya. Sembelih di situ itu tidak boleh Pak. Kenapa? Karena nanti hewannya akan stres. Ustaz, ada stres, oke kan dipotong. Pak, hewan yang stres itu akibatnya apa? Akibatnya hewan yang dipotong nanti kualitas dagingnya menjadi buruk. Ada istilah dalam dunia perdagangan itu DFD, dark pada dry, dagingnya yang akan gelap atau agak kehitaman, kemudian alot dan kering. Kalau misalkan Bapak temukan ada daging yang cepat membusuk, yang daging
daging yang ketika diolah malah awal, daging yang dari penampilan tidak menarik, salah satu penyebab utamanya adalah hewannya dalam keadaan stres. Ini Pak, Nabi itu yang mengatakan paling tidak ada berusia 4 tahun, wajib tidak bilang. Hanya 2 kata itu, runutannya banyak luar biasa. Ketika Bapak dibeli 2 kali atau 3 kali sayatan, lebih banyak sayatannya, maka hewan itu Pak, si pembuluh darahnya akan pecah di daging. Kemudian apa? Nanti lihat dagingnya itu akan diikati oleh lalat. Kenapa? Karena ada pembuluh darah yang pecah. Karena harusnya ketika disembelih darah itu semua keluar. Darah yang keluar dari hewan waktunya hanya 30 detik. Setelah itu dia akan membeku, dia akan hingap akan diam di jantung, akan diam di pembuluh darah, akan diam di otot gitu ya, akan diam di paru dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dagingnya akan cepat membusuk. Gitu. Dan nanti letak penyembelihannya pun ada tekniknya, ada caranya, ada aturannya. Kemudian tadi wajuri dari harus senangkan hewannya, karena hewan yang stres seperti ini akibatnya daging yang dihasilkan akan sangat buruk. Maka Pak, nanti tolong di panitia dengan ini diperhatikan minimal tempat penyembelihannya itu disekat. Jangan diperlihatkan kepada hewan yang akan disembelih. Gitu ya. Ada tempat penyembelihan secara khusus, yaitu melibatkan tidak harus banyak orang. Lanjut. Ini jalan besarnya. Ada tempat penampungan, ada tempat pemotongan, kemudian ada tempat packingan atau tempat pengemasan. Di tempat penampungan, pertama pisahkan antara hewan sejenis dengan jenisnya. Ya. Jadi kalau sapi jangan digabung dengan domba. Kalau domba jangan digabung dengan kambing. Itu sejenis-sejenis pisahkan. Dan kalau bisa sapi pun jenisnya pisahkan Pak. Mana sapi FH, mana sapi mental, mana sapi limosin. Kalau bisa. Kalau tidak jadi sapi-sapi semua, kambing-kambing semua. Kenapa? Karena hewan itu hewan koloni, hewan komunal. Dia terbiasa berkelompok dengan teman-temannya. Sehingga kalau ada teman yang lain yang berbeda, itu stres kan? Saya ada kejadian pengusaha akikah, pengusaha kurban, dia pesan sapi Bali, kemudian setiap hari sapinya mati. Ternyata penyebabnya apa? Penampungannya disatukan dengan domba. Hanya lihat saja itu sapi kok stres. Mudah-mudahan tidak lihat kita stres. Tetapi ternyata karena dia hewan koloni, itu tidak boleh digabungkan ya dengan hewan koloni lainnya, dia harus terpisah. Kemudian yang kedua, saya tanya para panitia, kalau ada hewan kurban datang ke masjid, ke penampungan, suka dikasih makan? Suka ya? Kasih makan apa? Nasi padang. Dikasih makan apa ya? Kadang-kadang kita menyuruh satu orang untuk narik, kasih makan terus. Tapi saya tanya, suka dikasih minum tidak Pak? Kasih. Karena di beberapa tempat tidak dikasih Pak. Makan terus, tapi tidak ada air untuk minum. Padahal 12 jam menjelang proses pemotongan hewan, baiknya sapi, domba atau hewan yang akan dipotong itu diistirahatkan, atau dalam istilah kita dipuasakan, tidak makan. Kalau kita kadang-kadang mau dipotong juga dikasih rumput. Akhirnya apa? Ketika dipotong di sininya keluar hijau. Padahal di tempat penampungan ini nanti menjelang 12 jam menjelang proses pemotongan itu sudah istirahat untuk makan, sudah dipuasakan. Kalau besok misalnya pemotongan jam 9, maka jam 9 malam dia sudah harus berpuasa. Tetapi tetap dia harus disediakan tempat minum. Kalau hewan ini tidak dikasih minum, Pak, Bapak sudah dolim. Dan kalau mengharapkan dolim kepada makhluknya, termasuk kepada hewan yang akan disembelih. Di Amerika ada satu lembaga namanya versi halal slaughter. Bahkan di versi halal slaughter ini
dikasih minum dulu baru disembelih. Jadi catat nanti di tempat penyembelihan itu, di tempat penampungan itu disediakan ember-ember kecil yang dia berisi air. Biarkan hewan itu dengan tenang dia minum air. Kalau tidak dikasih makan, boleh 12 jam menjelang proses pemotongan. Tapi kalau sebelum itu tetap disediakan makan. Lanjutkan. Ini salah satu denahnya. Di penampungan, Bapak boleh bikin simpel saja. Penampungan, tempat pemotongan, kemudian tempat cuci jeroan. Jeroan itu ada dua, Pak. Jeroan itu ada dua. Satu ada jeroan hijau, itu kardus, itu yang harus paling pertama dikeluarkan dari badan hewan. Karena apa? Itu sumber bakteri. Ya, harus cepat-cepat dikeluarkan. Kalau di RPH misalkan terlalu lama si kardus itu ada di dalam perut hewan, maka ada istilah dagingnya ngantang. Jadi daging itu nanti akan berubah warnanya karena dia terkontaminasi dengan gas, terkontaminasi dengan bakteri. Maka nanti harus paling pertama dikeluarkan diselamatkan itu jeroan hijaunya. Dan dipisah dengan jeroan merah. Jeroan merah itu paru, jantung, limpa, kemudian ginjal, itu dipisahkan. Dan nanti ada tempat pencuciannya sendiri. Nah, cara mencuci jeroan itu biarkan mekanisme usus itu yang membersihkan. Ya, terkadang di panitia itu biasanya usus itu dibedel kemudian dibawa ke sungai dan dicuci ya. Biasanya sebagian tempat begitu. Tapi sebetulnya teorinya sederhana. Usus itu dia punya mekanisme dan kotoran itu akan keluar dengan mekanisme yang ada, sehingga apa? Tinggal dimasukkan air dikuprak-kuprak supaya jalan air ini lancar. Nanti si kotorannya itu akan keluar dengan sendirinya dan insya Allah itu lebih cepat dan lebih higienis. Jadi kalau bapak-bapak yang suka nyuci di kali atau di sungai, walaupun dicuci begini Pak, biasanya tetap ada sisa warna hijau. Kenapa? Karena itu sudah terkontaminasi. Gitu. Setelah bagus, kita tinggal bahan bumbu. Masalahnya rasa. Jadi jeroan hijau itu dengan mekanisme khususnya, biarkan dia keluar. Dengan dikasih air yang stabil, kuprak-kuprak, kemudian biar dia keluar. Kemudian paru dan jantung Pak, perhatikan biasanya di jantung dan di paru itu ada darah yang terjebak. Jantung biasanya buka, biasanya ada ada darah yang menggumpal itu terjebak di jantung. Kemudian paru-paru masukkan air terus sampai tumbuh, sampai nanti keluar warna merah darahnya. Biasanya ada darah yang terjebak di situ. Nah, kalau di panitia kadang-kadang tidak diperhatikan Pak, langsung biasanya direbus, padahal bersihkan dulu, gitu ya. Kemudian ada ruang bonding. Di sini bonding itu atau turun kalau kita istilah turun daging. Kalau di kami, kalau untuk hewan kecil biasanya yang diturunkan itu tulang, bukan daging. Jadi daging biarkan menggantung. Kenapa? Karena di situ Pak ada satu proses namanya rigor mortis. Rigor mortis itu apa? Kalau Bapak lihat daging yang sudah dipotong biasanya dagingnya masih kecil-kecil. Nah itu sebetulnya otot yang dia harus dilembutkan dulu. Biarkan sampai dia berhenti. Kemudian si daging itu setelah dipotong dia akan mengeluarkan enzim. Enzim ini yang kemudian menambah nutrisi pada daging tersebut, sehingga dagingnya nanti yang dihasilkan warnanya lebih merah cerah. Jadi kalau turun tulang, biarkan daging itu menggantung dulu, kena angin. Kalau di RPH itu biasanya ada satu ruangan namanya ruangan chiller atau pendingin 4 derajat dan itu disimpan selama minimal 8 jam. Setelah 8 jam atau rigor mortisnya selesai, maka mau dibekukan, mau dimasak, itu daging sudah kualitas bagus. Nah terkadang Pak di panitia yang menggantung itu biasanya pulang, dagingnya dikebawahkan. Seperti tadi Ustaz dikatakan biasanya ada di terpal. Sementara terpal atau media di bawah itu sebersih apapun dia ada bakteri. Sehingga apa? Nanti lalat-lalat pun akan berkerumun di situ.
Sementara daging yang menggantung biasanya lalat pun tidak nempel. Gitu. Jadi kalau ada daging yang digantung, lalatnya nempel di situ, kemungkinan besar proses penyembelihannya salah. Kalau Bapak pernah ke tukang sate yang terkenal misalkan, biasanya dagingnya itu digantung, Pak. Itu bukan tanpa alasan atau bukan karena tidak laku. Sebenarnya teman tukang sate kan laku dagingnya digantung. Bukan, itu maksudnya supaya rigor mortisnya tetap terjadi. Secara alami dia akan melembutkan bagian daging tersebut. Gitu ya. Jadi nanti di DKM tidak apa-apa daging itu digantungkan terlebih dahulu supaya kena angin. Nanti yang turun itu tulang-tulangnya cacat, kemudian dagingnya nanti kalau sudah selesai baru dagingnya dipotong-potong. Itu istilah deboning. Kemudian potong lagi dan packaging. Lanjutkan. Jika tukang maling berbahaya, seperti masalah ya